Perang dagang belum usai, Uni Eropa siap mengenakan tarif balasan pada impor Amerika Serikat. Uni Eropa tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif mencapai 50% pada 9 Juli mendatang. Sementara perang baru antara Amerika Serikat dan China meletus di bawah laut. Bukan soal senjata, tapi perebutan kekuasaan atas kabel bawah laut. Uni Eropa siap mengenakan tarif balasan atau retaliasi pada impor Amerika Serikat. Hal ini menyusul langkah Presiden Trump yang diperkirakan akan tetap mengenakan tarif dasar atas produk-produk dari blok tersebut. Meski demikian, hingga kini Komisi Eropa belum memberikan sinyal terkait adanya aksi balasan. Uni Eropa tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif mencapai 50% pada 9 Juli mendatang. Sebelumnya, Trump mengkritik keras Uni Eropa yang menurutnya diciptakan untuk merugikan Amerika Serikat, serta menyebut surplus barang dan hambatan dagang sebagai alasan utama kebijakan tarifnya. Uni Eropa memperkirakan saat ini tarif Amerika Serikat telah mencakup 380 miliar euro atau sekitar 70% dari total ekspor EU ke Amerika Serikat. Beda arah antara EU dan Amerika Serikat, maka negosiasi tarif terancam gagal total. Sejumlah permintaan Amerika Serikat dinilai bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Langkah tarif yang tidak bersifat timbal balik, serta tuntutan terkait keamanan ekonomi disebut-sebut tidak realistis. Perang baru antara Amerika Serikat dan China meletus di bawah laut. Perang ini bukan soal senjata, tapi perebutan kekuasaan atas kabel bawah laut, tulang punggung utama koneksi internet global. Lebih dari 95% lalu lintas data internet dunia tidak mengalir lewat satelit, melainkan melalui kabel fiber optik yang terbentang di dasar lautan. Maka dampak perang ini bisa terasa hingga ke layar ponsel. Dulu, kabel-kabel tersebut dibangun oleh perusahaan telekomunikasi bersama pemerintah. Tapi kini raksasa teknologi seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft mulai mendominasi pembangunan dan kepemilikan kabel bawah laut. Kepemilikan infrastruktur ini memberi Big Tech kekuatan besar, bukan hanya untuk mempercepat koneksi, tapi juga menentukan siapa yang bisa mengakses internet, besaran biaya, dan jalur data mana yang boleh digunakan. Dengan kata lain, menjadi penguasa jalur itu sendiri. Namun yang membuat dunia makin was-was, kabel-kabel ini kini jadi komoditas strategis dan target geopolitik. Amerika Serikat dan sekutunya bahkan mulai melarang perusahaan Cina terlibat dalam proyek kabel internasional karena khawatir akan resiko penyadapan. Sebagai balasan, Cina pun membangun jaringan kabelnya sendiri yang memotong jalur-jalur barat, menciptakan perang dingin digital. Perang kabel bawah laut jauh di mata, tapi dampaknya lebih dekat dari yang kita kira. Infrastruktur ini tidaklah netral, yang menentukan akses, kecepatan, keamanan, dan kedaulatan. Masa depan internet kini bukan lagi soal software atau aplikasi, tapi juga tentang geografi dan dominasi.